makan dulu aja. Sorry loh. Udah makan tadi Pak? Udah makan. Udah apa-apa dimakan. Di video kali ini gue bakalan ngobrol sama orang yang dibenci sama pemain jual beli HP second yang nakal. Karena Gusti alias Kang COD ini selalu kasih edukasi ke penontonnya biar lebih pinter dan bijak waktu beli dan jual HP second. Bahkan waktu dia beli HP second tuh dia kasih tahu belinya berapa. Padahal dia pun juga jualannya di account yang sama. Kok bisa ya masih laku? Yuk langsung kita masuk ke videonya. Tolol namanya. Tapi tolol. Lebih ke nggak goblok sih. Selamat datang di Lazy Gadgets dan di segmen kali ini kita akan ngobrol bareng. Nama lu siapa sebenarnya? Gue cuma tau Kang COD doang. Iya, Gusti dari Kang COD. T-nya itu apa? Enggak, emang tadinya itu awalnya bikinnya tuh maunya Kang Bacot. Sebenarnya bukan yang COD dagang beneran. Karena lu demen ngobrol. Iya, emang demen ngobrol aja sebenarnya. Tapi ternyata realisasinya malah jadi kayak yang COD gitu kan. Karena Kang COD awalnya kan jadinya. kita evolusi ya. Orang kan udah mulai bosen nih nonton yang kayak di toko aja gitu latarnya. Jadi aku pikir kan aku dulu bikin konten kan makan kan kemana-mana. Jadi kayaknya boleh nih di-combine gitu. Tapi gue ngeliat justru gue lebih nyaman ngeliat lu di toko. Di toko? Iya. Dan ini kita ngobrol sebelum kita bahas ke gadget yang pernah dipakai sama dia ya. Gue tuh demen banget ngeliat tuh begini nih. Lu ada handphone mau jual nih, terus lu begini. Oh iya. Itu fungsinya apa sebenarnya? Itu pertama kali banget sebenarnya. Aku kan niru dari sneakers kan waktu itu lagi hype banget kan. Oh iya, flip point gitu ya. Dari luar terus di Indonesia tuh mungkin pertama kali kan ada Uncharted Fly kan. Kamu nyebut brand ya? Gak apa-apa. Ada Uncharted kan, si Vian kan. Jadi lihat dia, oh lagi bagus nih impactnya. Maksudnya pada saat itu, wah kayaknya boleh nih dimodifikasi dikit ke gadget. Mungkin makanya ubah ke gadget gitu. Oh, tapi itu toko lu sendiri berarti? Nggak, waktu yang pertama itu join. Oh, join. Ada kerjasama lah ibaratnya. Terus sekarang kan aku pindah sama adikku. Dua sekarang sama dia. Jadi kalau di toko sama dia, itu lagi mau ambil juga sebelahnya. Oh, itu Roxy Mas ya? Ya, Roxy, lantai dasar nomor 138. Oh, itu berarti dari tahun berapa tuh? Di handphone? Kalau di handphone udah lama, aku dari 2012. Ini kita segmennya namanya gawat, gadget yang pernah lewat. Jadi gadget yang pernah lu pakai tuh, dari yang pertama kali dulu deh, handphone pertama lu tuh apa? Kayaknya zaman dulu tuh susah. Karena memang susah ya, masa gue punya handphone tuh pertama kali berpegang handphone justru Asia yang cepeceng. Bener, pertama pakai handphone tuh. Asia 100.000. Yang kalau SMS sih pulsa 1.000. Karena dia per karakter ya. Iya, per karakter. Jadi pulsa 1.000 karena dulu kan memang ya nggak punya duit lah ya ibaratnya gitu. Dari situ upgrade pakai Nokia, itu pun Nokia Express Music, lupa juga tipenya. Itu berarti lu agak ketinggalan kalau lu pakai Asia. Karena kan awal-awal Asia tuh nggak ada. Ya. Waktu pokoknya pertama pakai handphone itu udah Asia, nggak pernah pakai handphone sebelumnya justru. SD tuh nggak pegang handphone justru. SD nggak pegang handphone, tuh di SMP berarti. Iya kayaknya deh, kayaknya SD kelas sampai SMP kelas 1 ya berarti ya. 93 kan ya. Pada saat itu. Soalnya lompatnya jauh dari Asia itu ke Nokia Express Music itu kan udah berwarna. Iya betul. 5310 dan kawan-kawan tuh gue inget tuh pokoknya yang. Lupa banget tipenya ya, nggak terlalu inget. Tapi Express Music. Tapi jelas ada tombolnya kan, ada tombol play, next, previous gitu kan. Abis itu pakai gadget lagi, ganti ke touchscreen Galaxy. Jauh juga. Galaxy lagi bukan, Samsung Chem. Aduh, apa itu gue nggak tahu lagi. Tunggu gue cari dulu. Ada Samsung Chem, ada. Dia jadi layar sentuh tapi belum Android. Samsung Chem itu tuh berarti tahun 2000. Waduh, nggak inget tuh 2000 berapa ya? 2010 mungkin apa ya? 2010 masih pakai Samsung Chem gitu, bukan BlackBerry. Lupa. Oh, nggak pernah pakai BB saya. Oh gitu. Bener-bener nggak pernah pakai. Ini aneh nih, kenapa nggak pakai BB? Nggak tahu kenapa. Pokoknya abis itu yang ku inget ya, itu pakai itu lama karena memang kan ya ekonomi juga kurang baik ya. Itu pertama kali pakai ganti dari handphone itu ganti transisi ke Huawei. Waktu itu Huawei Honor. Pertama kali Honor pertama. Androidnya masih pakai Honeycomb 3.2. Oh. Ya. Berarti lu pertama kali tuh toko itu kerja. Bukan punya kan? Enggak punya. Bener-bener yang dari bawah banget. Sekarang udah punya. Sekarang udah. Sekarang udah punya. Nah, berarti dari si Honor berapa tadi? Honor doang. Huawei Honor. Sekarang soalnya Huawei sama udah banyak banget. Udah bisa waktu kan? dulu masih gabung dia combine. Zamannya Huawei itu masih dagangin model. Nah itu ikut sama ada bos itu mainnya laptop kan. Cuman ada dagang Android pada saat itu kan masih
Zamannya Froyo, Gingerbread ya kan, jadul banget dah pokoknya udah lama. Agak tua ya. Ya, cuman saya nggak nyicipin itu, tapi jualin, tapi nggak pakai. Kita pakai ke Huawei itu. Di Honeycomb itu ya. Di Honeycomb. Jadi Android kalau misalkan pada nggak tahu Android itu serinya seri alfabet dari A dari sampai. alfabet. Sekarang kan udah nggak pakai. Sekarang udah nggak. Dari 12 sampai 11 gitu udah nggak pakai. Angka aja. Iya, udah angka doang. Dan lu pakai Honeycomb seri H ya pada saat itu ya. Pertama kali. Habis itu pindah ke iOS apa enggak? Apa tetap Android lagi? Nggak pernah pakai iOS, jadi pakai iOS tuh cuman kayak nyicipin gitu terus nggak cocok. Memang aku kayaknya memang nggak cocok pakai iOS aja. Nah, jadi pakainya Android aja. Terus dari itu pakai Samsung S3 Mini. S3 Mini. S3 Mini. Gantinya kan karena udah mulai di handphone tuh mulai ganti deket-deket. Dia tuh S3 Mini tuh bentuknya kecil, sama kayak Galaxy Young gitu ya? Iya betul, dia compact kecil banget. Lu tapi aneh juga ya, maksud gua lu nggak mencicipi banyak handphone sebagai tukang handphone ya. Maksud gue kan kalau misalkan lu tukang handphone, tukang jualan handphone gitu harusnya bisa kan kayak gue mau nyobain gitu. Iya. Enggak ya? Enggak, karena jualin kan. Jadi pada saat itu kan masih tabu banget untuk brand-brand gitu kan. Orang tahu iPhone juga pada saat itu kan belum ada apa-apa kan ya. Iya. Jadi kebanyakan jual Android tuh yang udah macem-macem kan. Merek-merek MyPad gitu-gitulah. Aneh-aneh lah Cina-Cina jualin gituan dulu. Iya. Jadi nyobain handphone juga jarang ganti-ganti. Dari S3 Mini itu ganti itu udah langsung ke Sony. Kok Sony langsung lompat Xperia berarti? Xperia. Jadi lu dari Asia ke Nokia si berwarna pertama itu, Nokia, habis itu ke Galaxy CM itu, Samsung CM itu berarti nggak pernah ada handphone lain lagi? Nggak ada, pakai itu aja. Beneran pakai itu? Beneran pakai itu jauh. Jauh, lumayan jauh. Habis itu lu ke Xperia berarti dari Samsung si S3 Mini ke Xperia. Betul. Ke Xperia berapa nih? Z doang yang emang waterproof pertama kali itu. Ada waterproof kan, pakai itu. Lumayan mahal itu kan? Ya karena abis itu nyaman pakai Sony jadi ganti Z3 ganti, terus ke Z5 ganti. Nah itu udah deket tuh. Karena tiap launching kan kita cobain namanya di handphone kan. Sempet kerja berhenti buka di Cakung. Tapi kan dia pionirnya handphone waterproof sih. Iya, pertama kali. Dan memang untuk panel layar yang bagus juga pada saat itu memang sebenarnya Sony yang bagus kan. Dan pada saat itu juga dari S3 pun juga perputaran handphone tuh nggak cepat sekarang. Enggak, lama gitu. S3 ke S4 tuh bisa berapa tahun gitu ya. Terus si Xperia itu lu kan toko nih. Berarti kan waktu itu masih toko kan. Lu mendengar keluhan-keluhan nggak Xperia? Banyak sih ya, kalau keluhan mah wajar ya. Namanya komplain pasti ada. Ya. Soalnya Xperia itu sering banget dikomplain karena mungkin dia handphone, singkat gue ya, koreksi kalau misalnya gue salah, karena dia handphone waterproof pertama banyak yang nyemplungin. Ya, dan ternyata rusak. Ya. Karena sebenarnya handphone waterproof itu kan ada IP-nya kan. Iya. Nah, orang tuh kadang-kadang salah paham. Kira udah anti air, udah dibawa berenang aja. Dia tuh nggak tahu namanya. Itu ada namanya tolol namanya. Namanya tolol. Lebih ke nggak goblok sih. Maksudnya kan emang gadget bukan buat berenang. Iya. Dan kebanyakan orang tuh pakai berenang rusak. Dia masuknya kan dari speaker kalau nggak lubang kuping kan. Nah dari jack audio dari yang lain-lain. Masuknya tuh gara-gara mereka juga salah. Karena kan kalau dibawa berenang sinyalnya nggak dimatiin atau nggak di-airplane kan. Alhasil kan kalau ada getar di dalam air, airnya masuk. Bener. Abis itu dari Xperia lompat kemana tuh? Campur-campur sih pakai handphone. Maksudnya udah hampir, bahkan nggak inget ya, karena ganti-ganti semenjak itu kan mulai main second tuh. Pernah pakai Samsung Note 5, pernah pakai pada saat pertama kali keluar Note 5 tuh barang-barang black market kan banyak banget tuh. Tapi pada saat itu kan memang udah mulai ada BB gitu-gitu ya. Nah saya nggak pernah pakai tuh. Makanya agak nggak tahu juga. BB nggak pernah pakai. iOS nggak pernah pakai. Jadi memang udah di Android aja. Start dari Android. Jadi sampai sekarang ya pakainya Android. Tapi lu agak random ya. Maksudnya lu random. Nggak subjektif pilih brand gitu. Apa gitu. Cinta banget sama brand ini enggak. Sekarang lu pakai HP apa? Sekarang pakai X100 Pro. X100 Vivo. Iya, Vivo. X100 Pro. X100 Pro. Terus kenapa lu pakai baru ganti juga baru berapa hari? Kan gue udah duga pasti cepet. Dapat aja karena dapat ya kita ganti gitu. Sebelumnya pakai X100, pernah pakai iQOO 12. Jadi ganti-ganti aja. Dan lu berarti cenderung sekarang mainnya di flagship ya. Maksudnya gue nanya, lu lebih cenderung pakainya tuh flagship maunya? Apa enggak? Sebenarnya bukan maunya sih, karena mungkin experience-nya udah tinggi ya. Oh iya. Normalnya makanya kadang-kadang orang bisa berpikir, kadang-kadang mikirnya kan, wih gila sombong banget pakai handphone yang mahal-mahal. Bukan orang mau kayak gitu. Karena kita udah punya experience yang bagus ya. Dari Sony zaman dulu kan layarnya bagus, touchscreen-nya oke. Jadi kalau pakai handphone mid range tuh bukan sombong. Jadi kayak anjir lemot banget handphonenya gitu kan. Jadi kalau pakai tuh nggak betah. Kira mau pakai lagi yang
mahal lagi. Jadi terus-terusan. Sebelum si Vivo ini lu pakai apa berarti? X100. X100 iQOO 12. iQOO 12 sebelumnya lagi. Ini masih ingat masih dekat-dekat ya, soalnya. Itu ada pakai X80, pernah nyoba iPhone juga tapi pakai cuma 2 hari ganti lagi. Kenapa? Gak cocok sama user interface ya. Apa iPhone berapa? Pakai 15 Pro. 15 Pro gak cocok. Ya, dapat kan murah banget waktu kemarin itu belum lama. Ini hitungan bulan-bulan inilah. Jadi pakai pindahin data, udah sempet rela-relain lah kan iOS sama Android kan nggak semua balik ya. Iya, WhatsApp-nya hilang. Sedangkan dari dulu pakainya Android kan. Udah sempet relain terus ternyata memang nggak nyaman aja. Akhirnya pindah lagi ke Android. Balik lagi ke Android. Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dari Android pertama lo kan kayak tadi lu bilang tuh Samsung S3 mini sampai sekarang itu X100 Vivo. HP mana yang paling lu inget lu pakai nyaman gitu? Yang lama banget. Iya, terserah yang manapun. Jadi kayak ini ngena banget yang lama yang bikin kenapa belakangan ini nyobain Vivo terus itu pertama kali ngangkat second X60. X60 Pro. Itu panel layarnya oke, responsibilitasnya oke, performanya oke dan murah ya. Karena kan kalau kita di dagang murah untuk ukuran handphone segitu lah ya. Betul, ya. Maksudnya bukan murah handphonenya, maksudnya murah di kelasnya. Handphone lain kayak Samsung, iPhone kan di kelas yang sama, performa yang sama, mahal banget. Benar. Kan? Kita ngambil yang memang murah aja kan kita buat pakai hari-hari, tempur apa segala macam lah. X60. Emang Vivo X series tuh emang nyangkut banget deh di kepala orang ya. Karena gue juga banyak teman gue yang masih pakai Vivo. Masih pakai X series gitu. Ya. Kameranya juga oke banget ya. Kameranya bagus, panelnya bagus, untuk durability-nya juga oke ya. Ya mungkin di kelas yang lain kayak orang bilang iPhone lebih bagus, Samsung bener. Tapi kan lebih mahalnya jauh. Iya, gak fair maksudnya. Bener. Kita ngomong kalau di harga yang sama di Samsung mungkin dapetnya lebih jelek lah ibaratnya gitu. Atau di iPhone dapetnya seri base doang kan. Refresh cuma 60. Kalau ini kan kita ngomong memang bagus gitu. Pakainya oke, respon touchscreen oke gitu. Berarti kalau misalkan lu ketemu seri Vivo yang mahal, gak worth it tuh kalau gitu. Kayak Vivo X3 Fold. Iya, gak worth it. 27 juta kayaknya sayang banget. Buat beli Vivo. Iya, untuk beli Vivo gak worth it. Karena kan di kelas yang segitu ya jelas kita lebih pilih pakai 15 Pro Max atau apa gitu atau kan. Fold 6. Atau mungkin Samsung Fold 6 lebih better lah kalau buat pakai. Oke. Jadi gue mau simulasi aja sekarang. Ini gue punya handphone. Lu cek barangnya. Habis itu lu kasih tau gue nih minusnya apa aja gitu. Dan lu akad berapa kalau misalkan lu akan beli handphone ini? Nih 12 mini. 12 mini. Oh dicek fisik. Ya paling utama kalau buat ngecek tuh portnya. Bongkaran apa enggak? Oh, aku gitu. udah paling utama di luar fisik ya. Kalau untuk iPhone kan gampang cek ya. Bautnya di luar soalnya. Jadi kalau bautnya selek, itu udah pasti aku nggak angkat. Karena kan kita jaga juga untuk customer ya. Karena kita dagang di bidang jasa. Pernah servis apa kok? Ini pernah jatuh sama bini gue. Pernah jatuh, tapi belum pernah bongkar. Udah bongkar kan? Gue gak tau bongkar atau enggak ya. Tapi ini gue ganti belakangnya. Ganti backdoor, ganti housing berarti ya. Berarti udah bongkar atau belum? Udah bongkar. Oke. Soalnya bautnya agak selek. Tapi yang nyervisnya masih rapi. Lebih rapi daripada beberapa tukang servis. So ganti backdoornya. Iya. Karena pecah di jalan di Inter motor. Ini berarti. Ini Inter tapi udah cukai. Udah bayar cukai. Soalnya ada ini nih. Kalau di resmi nggak ada nih ginian nih. Apa ini, karet ya? Aku juga nggak tahu ini fungsional apa kalau di luar ya. Yang pasti dia kalau resmi harusnya dia nggak ada ini. Nggak ada karetnya. Nggak ada karet kayak gini nih. Ini nggak tahu apa fungsinya. Saya bukan pedagang Inter jadi kurang paham. Oh emang ngangkatnya cuma barang lokal doang, barang e-box doang berarti? Resmi aja. Jadi ngangkatnya cuma barang-barang resmi itu. Kalau barang Inter kan sekarang kan banyak abu-abu ya. Bukan nggak mau jual sih. Sebenarnya cuannya lebih oke. Kebanyakan kan sinyalnya pada hilang. Yang orang bilang bea cukai kadang-kadang bea cukainya nggak asli. Kita belinya nggak tahu dari mana bedainnya. Yang mana print out cukai juga sekarang bisa dibikin kan. Aduh, iya lagi. Apa aja bisa dibuat lah gitu di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa jadi gitu. Jadi daripada ntar saya ketipu, saya nipu orang lagi, jadi mending ya udah stop, nggak terima aja. Nggak terima Inter gitu, ya. Daripada karena kalau misalkan Inter itu iPhone tuh serinya beda ya, LL sama ya ada kodenya kan kalau LLA, ZPA gitu kan, MYA, CHA. Yang iBox tuh apa? Yang lokal tuh apa? Kalau lokal resmi itu PAA, IDA, SAA. 3. Tapi itu pun kayaknya bakalan banyak banget yang sekarang ini ya bisa di software. Masa sih? Iya, jadi itu kan kayak gini, boleh dibuka gak? Boleh. Dia kan orang rata-rata kalau awam ya, cek di about phone kan, langsung lihat kode sini dong. Ini kan LLA nih ya kan. Dia lihat kalau udah IDA pikirnya resmi nih, punyanya di Gmap atau PA punyanya Airjaya, iBox.
Atau SAA sekarang Blibli ya kan. Jadi pikir udah kalau ada ininya, barang resmi nih pasti emailnya aman. Sinyal nggak mungkin keblokir. Nyatanya sekarang udah banyak banget tuh yang barang Inter di software ya. Terus diubah kodenya. Jadi IDA, PA, SAA. Ketahuannya ketika apa? Ketika sinyalnya keblok berarti? Iya, nanti pas keblok kan ketahuan. Kalau hosting gini kan bisa diganti sebenarnya. Iya benar. Ini bisa diganti sama yang pure punyanya lokal. Iya benar. Gitu. Hosting kan murah ya, kalau di Tokped gitu bisa iya, murah-murah lah. Nah itu bisa keblok. Cara ngebedain pastinya tuh gampang, dari box aja. Lah, boxnya bawaannya iya dia. Dong. Karena kalau box asli nggak mungkin ada duplikatnya. Jadi kalau tapi bukannya box bisa dibikin juga ya? Enggak box juga. Bisa dibeli, tapi box yang beli atau yang bikin itu tidak sama dengan box yang asli. Oh. Ya, pertama dari bahan materialnya. Karena material box yang buat ya, itu biasanya lebih cenderung lebih tipis. Terus bahan dalamnya juga yang buat naruh kabel tuh, dia plastik yang bisa mudah banget kita congkel gitu, nggak ada lemnya, lepas lah gitu ibaratnya. Kertasnya juga bahannya kayak kardus Indomie gitu, kayak bahannya agak jelek ya, yang beli cepet-cepet di online itu. Terus emailnya biasanya di belakang dus tuh aku nggak bawa barang aja. Biasanya emailnya tuh dia print outnya kayak kita ngeprint fotokopi. Lebih kabur. Jelek, lebih kabur. Fontnya juga agak-agak nggak bagus gitu. Di luar itu pun handphone batangan kan ngerugiin customer nantinya ya. Ya kita sebagai pedagang yang paham bisa aja nipu customernya. Apalagi aku udah punya kepercayaannya lah gitu. Tapi lebih baik enggak lah. Sebenarnya yang unik dari lu adalah, gue kalau misalnya lihat konten-kontennya Gusti ya, gue tuh happy-nya adalah berarti customer dari Gusti itu bener-bener trust sama lu. Karena yang tadi gue bilang tadi di jalan sama lu ya, dia tuh kalau misalkan bikin konten ngangkat handphone, dia kasih tahu ngambilnya berapa. Ya, kayak misalkan iPhone berapa, ambilnya 8 juta gitu. Ya. Terus posting lagi berikutnya, barangnya kayak berapa belas gitu. Dan masih ada orang yang mau ngangkat gitu. Itu berarti emang lu udah gain trustnya mereka dong kalau kayak gitu. Ya karena aku mungkin ya dibalik semua orang yang kalau dulu kan pertama bikin konten aku ya, yang COD itu, yang transparan ngasih tahu harga, yang transaksi itu di handphone ya. Aku yang pertama, sekarang banyak nih mulai yang bikin. Iya banyak banget yang bikin lu. Tapi kan aku bener-bener ya udah dealnya harga berapa, kecuali memang udah nggak aku nego ya. Jadi aku ya udah deal harga diambil. Rata-rata aku kasih lihat aku ngangkatnya berapa. Aku jualnya berapapun kan orang bisa nanya kan, bro ini akan berapa, jual berapa, kasih tahu aja nggak apa-apa. It's okay, karena menurutku kalau untuk di second apalagi kan kalau rusak handphone mahal terutama tuh servisnya mahal ya. Jadi kalau ada apa-apa juga kan aku ada garansi personal 2 minggu, di mana orang-orang pasti second tuh garansi personal paling 3 hari, seminggu, mungkin kadang-kadang seminggu tuh ngotot-ngotot dulu gitu. Kalau mau balikin tuh ribut dulu gitu. Kalau aku nggak cancel, balikin tinggal balikin aja. Makanya lu ngeceknya bener-bener ya? Ya makanya aku selektif banget sama si produknya. Hitung-hitung jasa untuk aku selektif. Toh lagian aku jual untung pun misalkan dia tahu aku untung 1 juta lah gitu, 1,5 juta. Tapi kan dia juga bisa research market ya. Orang sekarang kan nggak bego lah gitu. Ya bego banyak sih. Yang bangsat juga banyak. Tapi maksudnya nggak bego-bego amat lah. Kan buka Google mau cari gambar yang nongol harga. Jadi dia bisa research dulu marketnya. Oh jadi toh lagian harga aku kadang-kadang di bawah mereka. Atau kita ngomong sama aja, mereka pasti lebih better pilih sama aku kan. Karena aku QC barangnya dengan baik. Daripada beli sama yang ngono, ternyata barangnya ada masalah, ada apa, komplain susah. Iya. Dan lu juga maksudnya sebagai seller juga nggak sekedar cari untung doang ya. Lu kadang-kadang juga ngedukasi orang-orang yang datang gitu. Kalau misalkan ketipu gitu, wah ini ibu ketipu nih, dia ini barangnya begini gitu ya. Ya itu selip-selipan sih. Kalau dulu aku lebih ngarah ke situ tuh sebenarnya tujuannya. Cuman belakangan banyak banget yang komplain kayak lu lahan kan sama kita nyari untung, janganlah lu senggol-senggol yang gitu-gitulah. Ada yang nggak seneng gitu. Gak usah lah lu bahas-bahas ranah gua gitu. Jadi aku mikir kayak yang repack tuh biasanya yang mana tuh gitu ya tau lah. Iya tuh. Karena repack juga sebenarnya aku sih nggak menyalahkan ya. Karena kan ada 2 kubu. Repack yang memang jujur dalam artian kan dia punya sales, ada SPG-nya. SPG kan butuh pencapaian, harus diaktifasi baru boleh dijual kan. Karena kadang-kadang customer nggak langsung aktifasi nih, jadinya si salesnya nggak dapat pencapaian. Ada juga yang repack yang memang second bungkus lagi. Jadi itu abu-abu. Jadi kita nggak bisa tuduh nih yang mana yang main bener, yang mana yang enggak kan nggak abu-abu kan. Berarti jadi kadang-kadang aku nyenggol yang kesenggol semuanya. Padahal aku nyenggolnya tuh yang janganlah lu nipu-nipu yang handphone udah 3 bulan pakai lu masih bungkus baru gitu. Maksudnya kan orang macam-macam. Biar kata handphone cuma 2 juta. Orang tuh ada yang nabung duit tuh dari cepeceng jadi sampai 2 juta untuk dapetin handphone itu. Niatnya maunya beli baru biar
lebih puas kan, orang ada yang kayak gitu kan. Benar. Dikasihnya second juga. Ya buat apa dia buat nabung apa ya? Kan dia nabung usaha, maksudnya itu di luar nominal harganya lah. Itu aku dulu udah menyinggung itu. Karena orang sekarang BNIB BNOB tuh suka rese juga ya. Kan BNIB itu kan brand new inbox, berarti kan dia bener-bener baru. Bener-bener gitu. new. Kadang-kadang gue ada juga beberapa yang kalau misalkan gue juga suka beli jual handphone second kan. Kalau misalkan gue tanya nih BNOB, iya BNIB, iya BNIB. Cuman udah dikeluarin buat ngecek, bukan BNIB namanya itu, namanya BNOB harusnya gitu. bilangnya. Ada juga yang ini BNOB-nya untuk apa? Untuk ngecek doang apa gimana? Iya BNOB di tes pakai 2 hari. Itu bukan BNOB, itu udah second namanya. Itu jangan tolol ya Anda ya jual handphone ya. Makanya kadang-kadang kayak gitu orang kan awam kan, pikirnya tetap brand new nih gitu. Iya. Kasihan ke customer aja sih. Bener, dia lihat kayak masih mulus, masih oke, nggak ada minus apa-apa. Oh ini BNOB, bukan, itu namanya second mulus like new gitu. Iya betul. Udah masuknya harusnya kategorinya like new second. Iya. Tapi ya second memang udah di use kan. Iya. Nih. Kayak iPhone tuh banyak yang cycle count-nya 0 tapi udah buka udah aktivasi ya tetap second. Kan dari bukan gara-gara pernah dicas nggak pernah dipakai gitu kan, udah dipakai, udah dites ya, udah coba, udah tes kamera segala macam, dia riset belum dicas memang, tapi kan udah dipakai. Iya benar-benar. Ya kalau new ya aktivasinya di hari itu. Pertama beli hari ini, aktivasi hari ini. Tapi karena gue juga aneh juga lihat nih, kalau misalnya COD sama orang beli makanan mulu loh. Tapi malah kadang-kadang lu kasih orang makanan nih, suguhin makanan, nggak jadi COD. Nggak jadi bayar gitu. Nggak jadi transaksi gitu. Iya. Banyak sebenarnya. Cuman aku nggak selalu on cam aja kan. Kalau beberapa viewer aku tuh yang tahu yang pernah ketemu beberapa kali, bahkan beberapa kali ketemu sama aku nggak on cam malah. Karena kan itemnya itu aja nih. Jadi kayaknya udah nggak ada yang menarik nih. Kan di luar orang yang nonton yang aku tahu mau tahu research harga market, harga angkatnya atau harga belinya. Dia juga kadang-kadang kepo percakapannya kan. Tapi kebanyakan mau tahu marketnya. Jadi kalau barangnya sama, aku nggak on cam. Yang cancel tuh banyak banget. Kadang-kadang kesel kalau misalnya ternyata barangnya bermasalah gitu. Aku nggak on cam, sayang banget. Padahal bisa buat ngedukasi ke yang nonton gitu kan. Maksudnya on camnya elunya kan? Iya. Bayarnya nggak? Bayar mah nggak. Aku nggak pernah kasih. Maksudnya itu privacy ya. Apalagi jual barang kalau dia kelihatan takutnya di circle-nya anjir nggak punya duit, gaya doang nongkrong. Bener gak? Ada juga yang kalau beli barang menurutku ya, ini sudut pandangku. Dia beli nih, kalau sampai ketahuan cam kan belinya iPhone gitu mahal. Padahal kemarin saudaranya baru mau minjem duit, GoPay nggak dikasih. Dia beli handphone kan kesian juga, jadinya ribut sama orang gitu. Makanya aku selalu camnya ke aku, bukan yang nggak mau kasih tahu customer-nya siapa. Ada orang bilang, settingan karena orangnya nggak dikasih lihat. Gila kali. Ada ratusan ya konten lu kayak gitu ya? Banyak banget. Banyak banget, gila gue liatin. Dan itu yang on cam kan? Iya. Off cam banyak juga. Dan liatin seru tau. Maksudnya lu setiap nonton ya pasti ada sesuatu yang lu ambil. Oh ternyata ini, oh ternyata begitu. Iya kalau kebetulan dapat gitunya aku pasti share ke customer. Kalau cuman Tangerang, Kabupaten, Bekasi, terus Cikarang gitu, hampir tiap hari ada aja. Dari daerah sana gitu ketemu, datang ke toko atau ketemu sama aku langsung. Ada. Kalau yang jauh-jauh banget tuh biasanya weekend. Sabtu atau Minggu mereka libur kerja, nah jauh tuh dari Bogor, dari mana ke sini. Gila. Berarti kalau misalkan mau nemuin lu berarti Instagramnya apa? Ada di Kang Cot digabung. Tapi nggak ada T-nya di Instagram. Ada T-nya juga sama. Ada T juga Kang Cot ada T-nya di belakang. Di TikTok sama. Nah di YouTube belum ada. YouTube nggak ada. Ada re-uploader. Namanya Gadget Short. Nggak kasih tahu. Dia kan ngambil konten lu. Gak mau biar orang tahu itu kan re-uploader. Jangan ini ya. Jangan maksudnya takut. Tapi untungnya orangnya sih nggak ini sih. Maksudnya ngasih kredit nggak tapi dia? Dia taruh kredit ya. Dia taruh alamat tokoku sama nomor telepon. Jadi masih. Ya udahlah ya. Karyawan gratis lah. Iya. Karyawan gratis. Berarti tokonya di mana aja? Tokonya cuma di Roxy. Di Roxy lantai dasar nomor 138. Mudah-mudahan secepatnya sama 139. Mau nambah lagi satu lagi. Di sebelahnya biar lebih luas. Gede ya. Iya. Mantep banget. Nih, mudah-mudahan. Cina mantep nih hatinya. Kebetulan gara-gara konten. Ya udah jangan lupa juga follow IG kita di The Lazy Gadgets dan di tag juga, di Instagram juga, ada di YouTube juga yang sering ditonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap. Thank you. Thank you.